SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Dalam dirinya kami ini kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul tentang analitik media sosial atau strategi pemasaran. Anggota kelompok kami terdiri dari beberapa. Yang pertama ada Pak Ajeng Valencia, Yuni Nur Setiawati, Ahmad Fernando, Feristawan, Nurul Fitri, dan Felisa kami Kanjang. Baik, selanjutnya kami akan langsung menjelaskan sampai hasil dari kami kerjakan. Penangguhan urgensi analitik media sosial. Toko batik Mekoyana didirikan tahun 2019 menghadapi persaingan ketat. Pemasaran digital dan media sosial, Instagram dan TikTok menjadi krusial. Namun pemanfaatan efektif memerlukan pendekatan sistematis berbasis data. Sistem informasi manajemen dengan analitik ini penting untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan terukur. Tanpa analitik, keputusan pemasaran sering mengurangi efisiensi strategi konten dan alokasi anggaran. Profil usaha dan struktur organisasi. Toko batik Mekoyana didirikan tahun 2019 oleh Bapak Saiful di Kota Metro, Lampung. Menjual batik tulis, cat, printing, dan pakaian. Memanfaatkan Instagram dan TikTok untuk pemasaran digital. Struktur organisasi. Owner, pengambilan keputusan strategis, manajemen operasional, mengelola kegiatan harian, divisi produksi, pemilihan desain, pembuatan, kontrol kualitas, divisi pemasaran dan media sosial, konten, pengelolaan akun, promosi, divisi penjualan offline, transaksi toko, pelayanan, divisi gudang dan stok, pencatatan, kontrol stok, divisi keuangan, pencatatan transaksi dan laporan. Kemudian ada model dan proses bisnis utama. Yang pertama, segmen pelanggan. Untuk pelanggannya pecinta batik, pekerja, pelajar, grosir, dan fashion. Kemudian ada struktur biaya. Ini mengandung bahan, gaji, operasional, ikan, dan distribusi. Yang ketiga, aktivitas utama seperti produksi, pemasaran digital, stok, penjualan. Selanjutnya proporsi nilai, variasi motif, kualitas, harga kompetitif, serta pelayanan ramah. Salurannya toko fiksi, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan pengiriman. Kemudian ada pendaratan seperti rental, grosir, pre-order, dan limited edition. Proses bisnis utama meliputi produksi seperti pemilihan motif dan QC, penjualan, konten, transaksi, pengiriman, dan pengolahan stok, pencatatan, monitoring, dan stok. Kemudian permasalahan sistem informasi manajemen SIM. Pengolahan data media sosial belum terstruktur, tidak ada dokumentasi performa konteks berkala. Data manajemen, research, imposition, dan profit audience tidak dianalisis konsisten. Minimnya instan untuk pengambilan keputusan. Strategi pemasaran masih berdiskusi, belum ada border KPI pemasaran. Stok tidak terhubung dengan performa konten, produk digital viral tidak selalu diikuti stok cepat. Tidak ada integrasi permintaan dan inventory. Kemudian tidak tersedia sistem analitik terintegrasi, pencatatan penjualan, pemasaran, data audiens tidak saling terkait, sistem SIM informasi bersifat parsial. Selanjutnya metodologi analitik media sosial. Kami di sini menggunakan metode kualitatif, variabel dan rumus, menggunakan jumlah pengikut, followers akhir, followers awal, like, comment, dan total followers. Prosedur pengumpulan data, ekspor, pembersihan, validasi, publikasi, dan pengolahan hitung metrik, statistik, deskriptif, visualisasi, dan tren. Temuan analitik media sosial, demografi, dan sentimen. Jenis kelamin rata-rata perempuan 89% dan laki-laki 10%. Konten fokus pada inspirasi orang wanita. Pertumbuhan followers naik
700 tertinggi. Video sebagai 2, PR-nya 20,55%, range-nya 4.600, testimoninya 45, PR-nya 17,75%, range-nya 4.200, edukasi P3-nya PR 9,72%, range-nya 1.900, terendah. Tren waktu posting headmap jam paling aktifnya di jam 18.00, rata-ratanya 4,86, di jam 12.00 rata-ratanya 4,43, di jam 20.00 rata-ratanya 4,29. Hari paling aktifnya yaitu hari Sabtu dengan rata-rata 4,33 dan Minggu rata-ratanya 4,33 juga. Rabu dengan rata-rata 4,17. Konten utama disarankan dipublikasikan pada jam dan hari yang skor aktivitas tertinggi. Yaitu strategi pemasaran berbasis insight. Yang pertama, strategi konten. Untuk strategi konten, fokus kepada promosi B6 dan video atau reels B2 sebagai pengukir. Perbaikan format edukasi P3 menjadi micro education untuk testimoni P5 dan BTS P4 sebagai temuan kepercayaan. Yang kedua yaitu strategi waktu posting untuk konten utama yaitu pada 18.00 WIB dan untuk alternatifnya yaitu 12.00 sampai 20.00 WIB untuk konten pendukung. Bagikan reels ke story untuk menjangkau lebih luas. Untuk yang ketiga yaitu strategi iklan. Untuk strategi iklan, konten dengan performa terbaik atau promosi dan video. Gunakan A/B testing untuk optimasi sebagai CTA agar lebih jelas, yaitu hasil implementasi dan analisis. Penjualan batik Metro Raya September 2025 yaitu mencapai 150 pieces. Pada bulan pertama yaitu 150 pieces dengan uang 24 juta. Untuk bulan kedua yaitu 175 pieces dengan uang 28.200.000. Untuk bulan ketiga yaitu 250 pieces dengan uang 33.100.000. Peningkatan penjualan dari bulan 1 ke bulan 3 yaitu 55 pieces atau 36,64%. Untuk pendapatan naik sebesar 9.100.000 yaitu 37,92%. Strategi media sosial berbasis insight meningkatkan engagement yang berkorelasi positif dengan peningkatan penjualan. Produksi kemeja batik pria dan batik cat motif klasik paling berkontribusi. Baik, apa hasil dari yang kami dapat jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa analitik media sosial membantu Kabupaten Metro Jaya menyusun strategi pemasaran berbasis data yang lebih efektif. Konten, promo dan video dalam posting tepat terbukti meningkatkan engagement dan berdampak pada kenaikan penjualan. Penerapan strategi ini menghasilkan peningkatan penjualan dan pendapatan secara signifikan, sehingga analitik media sosial penting untuk mendukung keputusan pemasaran dan daya saing usaha. Jika ada salah kata maupun materi, mohon dimaafkan kepada Allah